Jadi yang saya lihat itu pakaiannya rapi. Seperti maaf yang di film-film lah, pakaian itu. Seperti itu. Kalau yang sekarang mengenakan Sekarang apa? ini jelek. Seram. Kak. Partisipan yang selanjutnya adalah seorang pria. Dia mengaku memiliki indera keenam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dika. Silakan, Pak. Selamat malam, Mas Dika. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saat ini saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Yang saya akan ceritakan pada malam hari ini yaitu tentang segala sesuatu yang membuat bingung. Saya dalam keadaan kebingungan. Bingung kenapa, Pak? Ada yang mengatakan, ada yang mengikuti di badan saya, di tubuh saya, satu sosok leluhur atau jenis apa, makanya saya bingung. Bapak sendiri pernah melihat nggak? Saya pernah melihat. Seperti Tapi apa sosoknya? besar. Besar, tinggi, besar sekali. Bentuknya apakah seperti gondorwo yang berbulu atau nggak tahu ya, saya belum pernah ngeliat. Tapi dari beberapa kali Roy menggambarkannya tuh ada yang berbulu, ada yang besar, ada yang rambut panjang, baju putih, baju hitam. Seperti apa yang Bapak Dika lihat? Itu seperti semacam gambarannya yang saya lihat, bentuknya seperti jin-jin yang ada di televisi. Pakaiannya, dan dia mengaku jin dari ngomong seperti Itu ketemu secara langsung atau datang di dalam mimpi? Itu antara sadar dan tidak. Jadi pas ketika saya sedang tidur tapi sadar ketika itu, karena pas ada satu dialog antara saya dan jin yang mengaku dari dan saya tidak percaya, dia itu sempat memegang perut saya untuk membuktikan, percaya kan bahwa saya dari dan disitulah saya terasa bangun dari tidur saya. Itu kan antara sadar dan tidak. Padahal saya baru saja itu kita sebelum tidur minum atau bersih-bersih. Toto seperti itu. Itu dialognya pakai bahasa apa ya? Bahasa kita sehari-hari seperti biasa. Dia bener Dia bahasa mengakunya. Indonesia Bahasa gitu maksudnya. bahasa Indonesia. Indonesia. Oh. Oke. Dan Awal merasa mulai diikuti itu sejak kapan, Pak? sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ada sesuatu ritual nggak yang Bapak lakukan? Kalau sebelum terjadi seperti itu, sebelumnya ada cerita. Saya setelah itu terjadi, makanya saya bingung kan, bertanya datang ke paranormal atau yang mengerti mungkin bisa mengasih solusi jawaban. Dikatakan ada titipan leluhur atau apalah yang mengikuti, mendampingi untuk menjaga. Akhirnya saya bertanya ke sana kemari. Dan segala sesuatunya yang saya dapat sampai hari ini saya belum tahu itu negatif atau positif. Dan kemudian saya tahu jawaban itu atau dari paranormal setelah saya mengalami beberapa keganjilan yang ada di diri saya. Seperti apa? Ya ketika saya berdiri atau berbicara dengan Mas Bayu, saya bisa melihat ada beberapa sosok yang bisa saya lihat. Seperti itu. Di sini? Di sini seperti Sekarang apa? Bapak bisa melihat? Melihat secara live begini tidak, jadi batin kata kita. Secara batin saya bisa lihat. Oke, secara batin apa yang Bapak lihat di sekitar saya dengan Mbak Dia? Ya besar, tinggi. Di sebelah mana? Di sini? Di tengah, Tuh. oh di sini. Antara sini. Seperti Ini memang yang mengikuti Terus Pak Dika? Bukan? Bapak nggak kenal? Bukan, saya nggak kenal.
Oh, ini beda lagi sama yang Beda. besar gede tinggi itu? Beda. Oh, beda. Tidak Tapi lagi. yang waktu dilihat sama seperti ini. Bukan. Jadi yang saya lihat itu pakaiannya rapih. Seperti maaf yang di film-film lah, pakaian itu. Seperti itu. Kalau yang sekarang mengenakan Sekarang apa? ini jelek, seram. Kak. Ada apa? Kayak gatel di hidung, kayak mau tiba bersin gitu. Ada yang Bapak masih lihat sosok itu di sekitar Apa masih dekat ada saya? di Bergerak. Oh, dia di sana, dia ke sana sekarang. Jalan bergerak. Pas ketika Mas Bayu bergerak, mereka kaget terus. Oke. Oh, dia ke sana. Baik, Pak Dika, apa tujuan Bapak datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin mengetahui sejenis sosok ini jangan sampai seperti yang sudah-sudah yang kita saksikan, teman-teman saudara kita akan membawa dampak buruk sebelum terjadi suatu dampak buruk buat keluarga terutama. Makanya saya ingin bertemu dengan Kak Roy melalui acara ini sebelum terjadinya korban seperti yang sudah-sudah kita ketahui. Pernah ada korban di keluarga? Seperti apa? Kalau itu? bentuk korban di keluarga tidak. Jadi ketika misalkan maaf, pada waktu masa transisi kita sebelum kerja namanya pengangguran hanya dilihat sebelah mata dan lain sebagainya itu orang dikatakan orang yang sombong ketika punya dan kita sedang tidak punya, orang meremehkan kita. Nah, saat itu mereka zolim kepada kita dan biasanya ada balasannya. Mereka merasakan apa yang saya rasakan. Seperti itu. Nah, makanya tujuan saya sharing atau nanti bisa diberikan arahan oleh Kak Roy seperti itu. Bagaimana baiknya? Baik, Pak Dika, kalau gitu langsung saja kami akan ajak Bapak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dika tinggal di rumah bernomor 13 dan lahir di tanggal 13 Juli 1981. Memiliki amarah yang besar dan pikiran yang pendek, sehingga membuat Dika selalu menaruh curiga terhadap orang lain. Saat ini saya mendengar auman siluman macan putih di sekitar saya, dan saya merasakan macan putih ini sangat real sekali dan berbahaya. Semoga Dika bisa maju ke babak berikutnya dalam level kehidupannya. Selamat malam. Malam. Silakan duduk. Dika dengan tanggal lahir 13 bulan 7 1981 dan nomor rumah 13. Bapak Dika ini merasa ada sosok hitam besar yang mengikuti, dan itu katanya warisan dari leluhur. Ya, pernah ditanyakan ke orang. Betul. Yang ternyata itu katanya semacam jin dan Iya. itu. Dan malam hari ini sebenarnya mau sharing ya, Sharing. berbagi cerita Alah, supaya berbagi. berbagi pelajaran buat Iya. semuanya. Buat semuanya. Oke. Oh iya. Astral. Kemudian di sini untuk sharing dan ketemu Roy Kiyoshi ya. Sebagai teman, tidak ada attack satu sama lain gitu. Apa sih? Nggak ada. Nggak ada peperangan, konflik. Karena kan banyak banget soalnya orang-orang yang pengen masuk sini tapi pengen ngetes gitu kan ya. Betul. Jadi Ini saya bukan juga- itu kan ya Pak? Bukan. Bukan. Oke, jadi saya ngelihat pertama ada makhluk astral sih sebenarnya. Yang mengikuti Pak Dika ini. Iya, nah, dari kecil sebenarnya keturunannya tuh udah kayak bibit bobotnya itu udah kayak A B A plus B gitu. Jadi kayak ini gabung sama ini gabung, terus ngasihin A B gitu. Jadi kayak memang udah terset up settingnya dari
kakek buyutnya. Betul? Betul. Gitu. Dan dia turun ke bawah, ada yang warisin ilmu juga, kayaknya salah satu saudaranya Mas Dika deh. Terus kemudian ini yang dikawinin juga percampuran antara yang punya ilmu juga. Kemudian saya lihat Dika juga dari keluarga yang kayak gini. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jelas. Iya, jadi emang dari keluarga cukup dekat dan hubungannya kuat banget nih dengan makhluk-makhluk astral. Iya. Dengan hal-hal gaib. Terus udah gitu B sama C kawin, itu A, B, C gitu. Jadi semuanya ada kesinambungannya gitu loh. Terus ya. Iya, ada kayak akar-akar pohonnya. Ada dua, ada yang punya anak dua nih. Aduh, ini punya anak dua siapa ya? Yang punya anak Ya. 2 di keluarga? Keluarga Bapak? saya. Bapak yang punya anak 2? Iya. Iya, Oh, tuh kan. anaknya 2. Itu aku nyusun gini nih pohon-pohon akar emang begitu gitu. Harusnya sebenarnya anaknya 3 loh, tapi menghilang 1 karena tidak berhasil hidup di, nggak tahu deh, aku nggak ngerti bahasanya apa yang sopan. Tidak berhasil menjadi janin ya tuh. Jadi yang satunya ini udah nggak ada. Entah dari Sempat hampir jadi atau Aku belum nggak jadi? tahu Pernah sih. keguguran maksudnya gitu? Enggak. Oh, belum pernah. Jadi ini mungkin bisa saja, bisa jadi ya. Iya, yang satu ini adalah yang ngikutin. Kayak gitu. Ada saya sempat saya seperti anak kecil pada waktu itu, seperti sebelum urusan yang tadi itu jin yang mengaku dari ada anak kecil yang suka bermain di kaki saya. Iya, itu Suka dia. ngelitik-ngelitik, suka bangunin. Itu Bapak ngelihat? Itu dalam keadaan kita tidur tapi dikelitikin. Anak Berasa kecil, ya? Berasa. Kita mungkin teman-teman ada pernah merasakan seperti Karo ya. Iya. Seperti Iya, diajak pasti. main gitu. Iya, berarti yang satu lagi sebenarnya anak gaib ya, yang suka. Tapi yang di sini aku tulis pohon akarnya sebenarnya anaknya 2.